Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Hadirin rahimakumullah. Permulaan asal muasal adanya alam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, alam, seluruh apa saja selain Allah itu awalnya tidak ada, kosong. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada iblis, belum ada manusia, belum ada apa-apa. Itu yang dinamakan kekosongan. Yang ada cuman zat Allah. Karena Allah wujudnya, karena Allah adanya, tidak didahului oleh tidak ada. Allah ma la awwala lahu wa la akhira lahu. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sementara seluruh makhluk awalnya tidak ada. Siapa yang pertama diciptakan oleh Allah dari seluruh makhluk Allah? Yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum ada apa-apa, yang pertama diciptakan adalah ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurnya Nabi Muhammad, itulah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Setelah itu nurnya, ruhnya Nabi Muhammad dijadikan poros yang sangat sempurna. Terus oleh Allah nurnya Nabi Muhammad dijaga dan disimpan di tempat yang dinamakan Syajaratul Yakin. Setelah itu ruhnya Nabi Muhammad bertasbih mensucikan Allah selama 70.000 tahun lamanya. Setelah itu Allah menciptakan lagi yang dinamakan Mir'atul Hayat, kaca kehidupan. Setelah ruhnya Nabi Muhammad melihat cermin yang Allah ciptakan, melihat parasnya yang begitu sempurna, keadaannya yang begitu istimewa, lalu malu kepada Allah sampailah keringetan. Keringatnya juga ya cahaya, karena nurnya Nabi Muhammad itu cahaya, dibuat dari cahaya. Ruhnya Nabi Muhammad itu adalah nur, adalah cahaya. Keringetan sampai keluar 6 keringat. Keringat yang pertama, oleh Allah diciptakan ruhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keringat yang kedua diciptakan ruhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian keringat yang ketiga diciptakan ruhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Keringat yang keempat oleh Allah diciptakan ruhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian keringat yang kelima Allah ciptakan air mawar. Dan keringat yang keenam oleh Allah diciptakan padi, aruz, beras. Jadi beras itu diciptakan langsung dari keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kata dongeng dari apa itu. Bukan. Beras itu diciptakan awal mulanya dari nurnya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Makanya kita disunahkan kalau habis makan beras, habis makan nasi, disunahkan membaca sholawat. Karena beras itu diciptakan langsung dari nur ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, Allah menciptakan ruhnya Abu Bakar Siddiq, menciptakan ruhnya Sayyidina Umar, menciptakan ruhnya Sayyidina Utsman, menciptakan ruhnya Sayyidina Ali, menciptakan air mawar, dan menciptakan beras. Nah, setelah itu ruhnya Nabi Muhammad bersujud kepada Allah 5 kali sujud. Nah, nanti itu dijadikan kewajiban bagi umatnya sholat 5 waktu. Setelah ruhnya Nabi Muhammad bersujud kepada Allah 5 kali, Allah pun melihat ruhnya Nabi Muhammad. Dilihat oleh Allah, ruhnya Nabi Muhammad bergetar, merasa malu. Akhirnya seluruh sekujur badannya ruh Muhammad mengeluarkan keringat lagi. Keringetan semua. Tadi yang pertama keringetan cuma 6 tetes, puncaran cahaya. Sekarang habis sujud 5 kali, dilihat oleh Allah sekujur badannya, ruh Nabi Muhammad keluar keringat. Dari keringat yang pertama dari hidung, di sini, ini keringetan hidungnya. Keringat dari hidung ruhnya Nabi Muhammad oleh Allah diciptakan malaikat. Seluruh malaikat diciptakan dari keringat yang ada di hidungnya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajahnya, mukanya, wajahnya ruh Nabi Muhammad keringetan. Dari keringat wajahnya ruh Nabi Muhammad oleh Allah keringatnya diciptakan arash, diciptakan kursi, masih ada lagi diciptakan lauh mahfud, masih ada lagi diciptakan kalam, terus diciptakan matahari, diciptakan bulan, diciptakan bintang-bintang yang gemerlapan di angkasa, dan diciptakan langit yang 7 lapis, dan diciptakan lagi dari keringat wajahnya seluruh apa-apa yang ada di langit, seperti planet misterius, Venus, Jupiter, dan sebagainya. Itu diciptakan dari keringat ruh Nabi Muhammad yang ada di wajahnya. Kemudian dadanya ruh Nabi Muhammad juga keringetan. Dari keringat dadanya oleh Allah diciptakan ruhnya para nabi dan rasul. Mulai ruh Nabi Adam sampai Nabi Isa diciptakan oleh Allah dari keringat di dadanya ruh Nabi Muhammad SAW. Masih ada lagi diciptakan oleh Allah, diciptakan orang-orang soleh. Masih ada lagi keringatnya, diciptakan lagi orang-orang yang menjadi syuhada, orang-orang yang mati syahid. Masih ada lagi diciptakan oleh Allah menjadi ruhnya para ulama. Masih ada lagi dikit kecil-kecil keringatnya diciptakan para kiai. Masih ada yang lagi paling kecil diciptakan ustad-ustad. Itu jadi ulama sama kiai sama nabi dan rasul diciptakannya bersamaan dan sama di keringat yang ada di dadanya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau Rasulullah berkata, al ulama ummati ka ambiya bani Israel. Ulama umatku sama seperti nabi Bani Israel, karena diciptakannya sama di keringat yang ada di dada ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dulunya diciptakan dari keringat di dadanya ruh Nabi Muhammad, nanti di dunianya bisa jadi ulama, bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai.
Itu yang ketiga, keringat yang ada di dadanya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus punggungnya keringetan. Tahu punggung? Punggung itu bahasa Inggrisnya tonggong. Keringat yang ada di punggungnya itu oleh Allah diciptakan Baitul Maqdis. Masih ada lagi diciptakan Ka'bah. Masih ada lagi diciptakan Baitul Makmur yang ada di langit yang ketujuh. Masih ada lagi diciptakan tempat-tempat di dunia yang nantinya akan menjadi tempat masjid dan musola. Itu diciptakan dari keringat yang ada di punggungnya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada musola, ada masjid. Itu dulunya diciptakan dari keringat yang ada di punggungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alisnya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keringetan, dan dari keringat alisnya ruh Nabi Muhammad oleh Allah diciptakan ruhnya, arwahnya orang-orang muslim, arwahnya orang-orang muslim, muslimat, mukminin, mukminat, orang-orang yang ittiba, orang-orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang mukmin, orang yang mukminat, orang yang muslim, dan orang yang muslimat yang dulunya diciptakan rohnya dari keringat yang ada di alisnya, nur ruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Terus dari daun telinga, daun kuping. Kalau bahasa Jermannya kuping ini. Telinga itu keringetan. Keringat yang ada di daun kupingnya, daun telinganya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dijadikan roh-rohnya orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang tidak akan beriman sampai akhir hayatnya, dan dijadikan rohnya iblis, dan dijadikan roh-rohnya setan, genderuwo dan sebagainya, sampai orang-orang yang tidak akan taat, orang-orang yang tidak akan beriman, dijadikannya roh-rohnya dari keringat yang ada di daun telinganya ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat orang kafir, tadinya dijadikannya dari keringat telinga, jadinya orangnya enggak bisa mendengar, enggak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kakinya nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun keringetan. Dari keringat kakinya Rasulullah oleh Allah dijadikan bumi. Ini bumi dijadikan oleh Allah dari pancaran sinar keringat yang ada di kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dijadikan lagi apa-apa yang ada di luar dan di dalam bumi seperti lautan, gunung, bukit, tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batuan dan sebagainya. Semuanya diciptakan dari keringat pancaran sinar dari kakinya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu roh sudah diciptakan oleh Allah, semua sudah jadi. Roh para nabi, para rasul, para wali, para ulama manusia, semuanya sudah diciptakan. Bumi, langit dan sebagainya sudah diciptakan. Kita hidup di alam arwah. Ini fase kehidupan yang pertama. Kita bersama hidup di alam arwah. Setelah itu Allah panggil rohnya para nabi, para rasul dipanggil oleh Allah, seperti Nabi Adam,
Nabi Nuh dan sebagainya sampai Nabi Isa menghadap Allah sampai bergemetar, sampai keringetan. Dari keringatnya roh para nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, oleh Allah dijadikan umat-umatnya masing-masing. Umatnya Nabi Adam diciptakan dari keringatnya ruh Nabi Adam. Umatnya Nabi Nuh diciptakan dari keringat rohnya Nabi Nuh. Selanjutnya, seterusnya, sampai Nabi Isa berkeringetan dipanggil oleh Allah ruhnya. Terus keringatnya roh Nabi Isa oleh Allah dijadikan arwah-arwah umat-umatnya. Sementara kita umat Nabi Muhammad diciptakan langsung dari keringatnya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang diciptakan langsung dari keringat rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umat-umat yang lain diciptakan dari keringat rohnya nabi-nabinya masing-masing. Makanya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling mulia. Umat paling mulia dibanding umat-umat yang lain. Nah, setelah itu roh-roh kita mulai Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul dalam suatu tempat yang dinamakan alam arwah. Sementara ruh Nabi Muhammad disimpan oleh Allah di dalam tempat yang mulia yang terjaga, di tengah-tengah ruhnya seluruh manusia. Seluruh roh manusia di alam arwah mengelilingi ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bergelegar membaca, berzikir bersama, menggema bacaan yang satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu menggema seluruh roh yang sudah diciptakan oleh Allah sambil mengelilingi ruhnya Nabi Muhammad yang ada di tengah, di tempat yang terindah, di tempat yang terjaga, di tempat yang sangat istimewa. Seluruh roh manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman menggema, berzikir, mengagungkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu Allah berkata kepada ruh kita mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, hai para arwah-arwah manusia, nanti kamu akan dihidupkan di alam yang selanjutnya, di alam dunia. Alastu birabbikum, apakah kamu setelah nanti aku pindahkan ke alam dunia, apakah kamu akan istiqomah mengagungkan aku, mentauhidkan aku, mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala, mereka ruh-ruh manusia serentak berkata dan menjawab, bala, iya, betul ya Allah. Nanti kami setelah ada di alam dunia menjalani kehidupan yang selanjutnya, kami akan selalu istiqomah, kami selalu akan mengakui Engkau adalah Tuhan kami, Muhammad adalah utusanmu. Janji itu oleh Allah ditulis sebagai perjanjian waktu di alam arwah, janji antara kita dengan Allah. Setelah itu kita di dunia, bagaimana yang terjadi? Ada yang tetap istiqomah mentauhidkan Allah, dan banyak lagi di antara manusia yang mengingkari janjinya, menyembah kepada selain Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah fase kehidupan yang pertama kita, yang tadinya tidak ada, setelah itu diciptakan oleh Allah, dan pertama kita hinggap di alam arwah. Insya Allah fase kehidupan yang selanjutnya akan kita terangkan dalam kesempatan yang lain. Ini berdalilkan hadis qudsi, kata Allah langsung kepada Rasulullah, laulaka
laulaka lama khalaqtul aflak. Ya Muhammad, kalau aku tidak menciptakan kamu, ya Muhammad, kalau tidak ada kamu, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.